Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Jubah linen Jialau. Di langit malam yang gelap, dua kilatan terbang lewat, seperti bintang jatuh. Nalan Jie dan Primer Tengshan memiliki wajah sedalam air. Tatapan mereka menatap langsung ke arah barat laut yang jauh. Tempat itu tampaknya milik makam keluarga kekaisaran di ibu kota. Biasanya, itu sangat jauh. Sama sekali tidak terduga bahwa dua Dou Huang tiba-tiba muncul malam ini. Hah! Selama penerbangan, ekspresi Primer Tengshan tiba-tiba berubah. Kecepatan terbangnya secara bertahap melambat. Dia menatap sosok manusia terbang dari jarak dekat yang mengikuti dari belakang. Dengan suara tertegun, dia berkata, "Ini adalah Yan Xiao." Bagaimana dia bisa mengubah Dou Qi menjadi sayap? Pada saat Primer Tengshan memutar kepalanya, Nalan Jie di samping juga merasakan gerakan di udara. Ketika dia menoleh untuk melihat, keterkejutan juga muncul di wajah lamanya. Tentu saja, hati mereka mungkin terkejut, tetapi mereka berdua bukan dari generasi muda seperti Mu San dan yang lainnya. Karena mendapat informasi yang baik, mereka tidak melupakan diri mereka sendiri. Meskipun ada sepasang sayap di belakang Xiao Yan saat ini, mereka melihat bahwa Qi-nya masih berada di kelas Dou Shi. Orang tua, apakah kamu masih ingat bahwa ada jenis teknik Dou khusus yang telah hilang selama berabad-abad? Tengshan memperlambat kecepatannya dan menatap Xiao Yan yang dengan cepat terbang. Dia kemudian tiba-tiba berbicara dengan Nalan Jie. "Maksudmu? Teknik Dou tipe terbang kan?" Nalan Jie sejenak bingung sebelum dia menjawab dengan pemahaman yang tiba-tiba. "Ah, saya tidak menyangka bahwa teman muda Yan Xiao memiliki dukungan yang begitu kuat. Dia bahkan bisa mendapatkan teknik Dou terbang yang telah lama hilang. Sepertinya, guru atau kekuatan di belakangnya memiliki kemampuan yang cukup hebat," ucap Tengshan dengan makna yang lebih dalam. "Ya," Nalan Jie mengangguk sedikit. Pentingnya dia melekat pada Xiao yang tidak bisa membantu tetapi meningkat pesat. "Dua Pak Tua, dengan kecepatan lambat Anda ini, pertarungan mungkin akan berakhir saat kita tiba." Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan muncul di belakang dua orang di depan saat dia tersenyum dan berkata, "Keke, teman muda Yan Xiao, kamu terus membuatku merasa terkejut. Teknik Dou terbang ini sangat langka, namun Anda bisa mendapatkannya. Ceka-ceka, kamu benar-benar mengejutkan orang." Tengshan tertawa. Mendengar bahwa Tengshan telah mengungkapkan asal-usul sayap di punggungnya ketika dia berbicara, Xiao Yan tertegun sejenak. Dia kemudian merasa nyaman. Orang tua ini telah hidup sangat lama. Apa yang mereka lihat dan dengar secara alami bukanlah sesuatu yang dia, sebagai seseorang dari generasi muda, dapat membandingkannya. Itu wajar jika mereka bisa mengenali teknik Dou terbang secara sekilas. Saya hanya mendapatkannya secara kebetulan. Itu murni keberuntungan. Xiao Yan tersenyum. Dia segera membelai dagunya sambil menghadap ke arah barat laut dan berkata sambil tersenyum, "Dua tuan, ayo pergi." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia mengepakkan sayapnya sedikit, memimpin dan menyerbu. "Keke, baiklah." Nalan Jie dan Primer Tengshan tersenyum dan mengangguk. Sayap di punggung mereka mengepak saat mereka mengikuti di belakang Xiao Yan. Tidak lama setelah mereka bertiga menghilang ke langit malam, Mu San dan yang lainnya jauh di belakang akhirnya muncul dengan sesak nafas. Mereka menyaksikan tiga cahaya buram di cakrawala dan mau tidak mau menggelengkan kepala. Kecepatan mereka yang memiliki sepasang sayap benar-benar tak tertandingi. Saat mereka semakin dekat dengan tempat di mana nafas meletus, Primer Tengshan sedikit mengernyit. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba bertanya dengan ragu-ragu kepada Xiao Yan, "Qi ini,
mengapa itu tampak sedikit seperti Old Hai? Hai Bodong telah hidup dalam isolasi selama beberapa dekade dan baru saja kembali ke ibu kota. Karena berada jauh sebelumnya, primer Tengshan belum bisa segera mengidentifikasinya. Sekarang mereka lebih dekat, dia akhirnya menyadari bahwa Ki ini sedikit akrab. Haha, ya, ini memang Hai tua. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Hai tua? Mendengar percakapan mereka berdua, wajah keriput Nalanjie mau tidak mau bergerak sedikit. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan dia bertanya pada primer Tengshan, orang tua, kamu mengenali salah satu dari dua kehadiran Do Huang ini. Mendengar ini, ekspresi senang muncul di wajah primer Tengshan. Dia secara misterius berkata, hehe. Kamu akan tahu tentang itu sebentar lagi. Begitu dia mengatakannya, dia tersenyum pada Xiao Yan. Kecepatan keduanya meningkat sekali lagi. Setelah itu, mereka bergerak menuju tempat letusan Kis. Nalanjie dengan cemas memperhatikan dua orang di depannya. Alisnya terkatup rapat saat dia bergumam, apa yang dilakukan orang itu? Apa dia benar-benar kenal dengan pemilik Ki itu? Setelah bergumam sejenak dengan ragu, Nalanjie, yang tidak belajar apa-apa, hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengepakkan sayapnya dan buru-buru mengikuti. Saat mereka secara bertahap semakin dekat ke tempat nafas meletus, 3 kelompok orang Xiao yang juga mengurangi kecepatan mereka. Mereka saling memandang sebelum berhenti di langit di luar makam besar. Ekspresi mereka menjadi serius saat mereka memandangi 2 kelompok besar cahaya di tengah makam. Kedua kelompok cahaya itu masing-masing berwarna putih dan kuning. Kedua ki yang menakutkan itu juga dipancarkan dari 2 kelompok cahaya ini. Kedua kelompok cahaya itu bersinar dan melonjak dengan gesit. Di tengah gugusan cahaya, 2 sosok manusia muncul dan menghilang. Setiap kali 2 gugus cahaya melakukan kontak, mereka akan memancarkan riak energi yang sangat ganas. Di bawah riak energi ini, bahkan 3 orang kelompok Xiao Yan yang agak jauh tidak bisa menahan perasaan sesak di hati mereka. Malam hitam pekat tampaknya telah diusir dari wilayah ini di udara di atas kuburan. Cara ceria itu seperti siang hari. Gugus cahaya berwarna putih membawa kekuatan sedingin es yang tak tertandingi. Setiap kali energi berfluktuasi, uap air di udara di sekitar gugusan cahaya berwarna putih akan langsung menggumpal menjadi es dingin. Kelompok cahaya berwarna kuning berbeda dari kelompok cahaya berwarna putih. Itu samar-samar memiliki perasaan kokoh yang tebal seperti di tanah. Meskipun serangan dari klaster cahaya berwarna putih sangat tajam, mereka sepenuhnya dan dengan mudah dihindari olehnya. Melihat pergerakan yang tidak menunjukkan keraguan, jelas bahwa serangan dari pihak lain tidak terlalu mengancamnya. Haha, Pak Tua S. Saya tidak menyangka bahwa setelah tidak melihat Anda selama beberapa dekade, kekuatan Anda menurun alih-alih meningkat. Saat itu, bahkan aku harus sedikit takut akan serangan es dinginmu. Tapi sekarang, ancamannya telah sangat berkurang. Ada tabrakan hebat sekali lagi dan tawa keras lama dipancarkan dari dalam gugusan cahaya berwarna kuning. Setan tua. Anda juga tidak membuat banyak kemajuan selama tahun-tahun ini. Jika Anda menghitung usia Anda tampaknya telah mencapai batas Anda. Jika Anda tidak dapat menerobos, saya khawatir akhir Anda akan datang. Ketika saatnya tiba, keluarga kerajaan Jia Ma yang telah kehilangan perlindunganmu tidak akan senyaman ini lagi. Dari dalam gugus cahaya putih, mendengus yang Xiao Yan kenal dipancarkan. Hehe, aku yang dulu masih memiliki waktu yang sangat lama untuk hidup, kenapa aku begitu mudah jatuh? Suara tua itu sedikit tertawa dari dalam klaster cahaya berwarna kuning. Meskipun kata-kata ini tenang, tidak sulit bagi Xiao Yan dan yang lainnya untuk mendengar keseriusan dari dalamnya. Kurasa kamu tidak percaya kata-katamu itu. Kaisar S.
Mendengar gelar yang dulunya sangat menonjol dalam kekaisaran Magia, nalan Jie kosong sejenak. Dia segera melebarkan matanya, melihat primer Tengshan yang tersenyum bangga dan menjerit tanpa sadar, "Ice Emperor? Itu Hai Bodong? Dia sebenarnya masih hidup. Hehe, kenapa Hai Tua bisa jatuh begitu saja? Hanya saja dia tinggal di luar dalam isolasi selama beberapa dekade." Primer Tengshan tersenyum dan berkata. Sikap kaget nalan Jie membuatnya merasa sangat senang. Mendengar kata-kata primer Tengshan yang tidak menyangkal hipotesisnya, ekspresi nalan Jie segera menjadi sedikit tidak stabil. Dia secara alami sangat jelas tentang hubungan antara Hai Bodong dan klan primer. Saat itu, ketika posisi kepala klan primer sudah lama kosong, Hai Bodonglah yang telah mendukung klan ini yang memiliki sejarah panjang. Di bawah kepemimpinannya, klan ini tidak mengalami penurunan pada saat tidak ada pemimpin. Saat ini, kekuatan tiga klan besar tidak berjauhan satu sama lain. Namun, ini tidak termasuk faktor Hai Bodong. Orang yang kuat dari kelas Dou Huang sudah cukup untuk secara instan meningkatkan kekuatan seluruh klan beberapa kali. Klan primer yang memiliki Dou Huang tidak hanya dapat dengan mudah melampaui dua klan lainnya, tetapi juga dapat membuat khawatir keluarga kekaisaran Jia Ma Empire dengan kekuatannya. Ini karena terakhir kali ada perubahan politik di kekaisaran Ma Jia, keluarga kekaisaran Jia Ma saat itu secara kebetulan juga merupakan klan besar dalam kekaisaran terakhir. Oleh karena itu, keluarga kekaisaran selalu sangat waspada dalam bayang-bayang ketika datang ke klan besar di dalam kekaisaran. Kali ini, semuanya sedikit merepotkan. Nalan Jie tertawa pahit saat dia bergumam sebelum akhirnya menghela nafas. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah makam. Meskipun keadaan menjadi sedikit merepotkan, Nalan Jie tidak terlalu khawatir tentang ini. Selalu ada kebijakan dan tindakan untuk mengatasi masalah apapun. Bahkan jika Hai Bodong sekali lagi kembali ke klan primer, klan Nalan juga memiliki hubungan yang cukup baik dengan sekte Mystic Cloud karena Nalan Yanran. Jika mereka mendapati diri mereka berseberangan atas suatu masalah, bahkan Hai Bodong pasti tidak akan berani secara acak menyinggung klan Nalan dan sekte Mystic Cloud. Masalah ini juga sesuatu yang juga dipahami primer Tengshan. Karena itu, dia hanya tampak senang di permukaan. Dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun pada klan Nalan. Mendengar percakapan mereka, di dalam gugus cahaya berwarna kuning itu seharusnya ada Jia Lao dari keluarga kekaisaran, kan? Nalan Jie menyuarakan pikirannya. Iya. Selain orang tua itu, seharusnya tidak ada orang lain yang berani berbicara dengan cara seperti itu kepada Old Hai. Primer Tengshan tersenyum dan mengangguk. Setelah semua kerepotan, sepertinya mereka hanya tanding. Mereka benar-benar membuat kita khawatir tentang apapun. Melihat bahwa tidak ada perjuangan sampai mati seperti yang dia duga, Xiao Yan menghela nafas lega dan berkata tanpa daya sambil tersenyum pahit. Teman muda Yan Xiao, apakah kamu juga kenal Old Hai? Nalan Jie melihat ekspresi Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Hehe, benar-benar berkat adik kecil Yan Xiao Hai tua bisa kembali. Oleh karena itu, teman muda Yan Xiao juga adalah dermawan klan primer kami. Di satu sisi, primer Tengshan tersenyum dan menyela. Kata-katanya dengan sengaja menggambarkan hubungan antara Xiao Yan dan klan primer sebagai hubungan yang sangat dekat. Mendengar ini, ekspresi Nalan Jie berubah sedikit, tetapi dengan cepat pulih ke keadaan aslinya. Dia mengikuti situasi dan tersenyum lagi. Semakin dia memandang Xiao Yan, semakin dia menyadari bahwa orang ini adalah sebuah misteri. Orang ini bahkan bisa melakukan kontak dengan Dou Huang. Apa sebenarnya identitasnya? Selama mereka bertiga sedang bercakap-cakap, pertarungan di area makam juga telah mencapai akhir. Yusan dan yang lainnya juga terengah-engah saat mereka muncul di luar area makam. Semuanya seperti monyet saat mereka melompat ke puncak pohon.
Mereka menyaksikan 3 kelompok pria Xiaoyan yang berhenti di udara karena iri. Setelah itu, tatapan mereka berhenti di bagian dalam area makam. Ki ini, sepertinya adalah milik kakek buyut, putri kecil berkata dengan suara tertegun saat dia sedikit mengernyit dan menatap sekelompok cahaya berwarna kuning itu. Siapa orang lain itu? Di dalam kekaisaran MAMA, Dou Huang dapat dihitung dengan satu tangan. Satu-satunya Dou Huang di sekitar ibu kota adalah pemimpin sekte Yun Yun. M. Yuzhan berkata dengan cemberut. Orang itu bukan guru. Nalan Yanran mengambil beberapa napas untuk menenangkan diri, menggelengkan kepalanya dan berkata. Lalu siapa itu? Semua orang saling memandang, merasa sangat bingung. Orang yang kuat dari kelas seperti itu seharusnya tidak muncul entah dari mana. Bang! Di dalam area makam, 2 kelompok cahaya itu bentrok dengan keras. Selama bentrokan ini, gugus cahaya berwarna putih jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan dipaksa mundur untuk jarak jauh sebelum berhenti. Ah, lupakan saja. Mari berhenti. Saat ini, aku memang bukan tandinganmu. Hai Bodong mengaku kalah tak berdaya di dalam gugusan cahaya putih. Keke, orang tua es, kekuatanmu benar-benar menurun. Kelompok cahaya berwarna kuning itu bergetar sedikit dan cahaya itu perlahan-lahan ditarik. Akhirnya, terungkap seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah linen polos. Dia menatap Hai Bodong sambil tersenyum, yang juga menarik auranya, dan berkata. Hai Bodong memutar matanya. Dia menelusuri bibirnya dan berkata, tunggu beberapa saat. Kekuatan saya secara alami akan pulih, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Selain itu, Anda dapat mengesampingkan hal yang Anda khawatirkan. Saya tidak punya niat untuk terus mengelola klan primer setelah saya kembali kali ini. Orang-orang di generasi yang lebih muda akan menyelesaikan semuanya dengan baik. Hehe, kita semua sudah tua. Mengapa kita ingin terlibat dengan hal-hal yang membuat orang pusing? Jika kita punya waktu, kita bisa menyesap teh dan berkeliling. Sungguh nyaman. Mendengar kata-kata Hai Bodong, wajah lelaki tua berjubah linen itu menjadi lebih lembut saat dia tersenyum dan berkata, "Che, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kamu khawatirkan." Hai Bodong dengan dingin tersenyum dan berkata. Orang tua berjubah linen itu tersenyum dan tampak tidak peduli. Dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke kelompok Xiaoyan di luar area makam. Sambil tersenyum, dia berkata, sepertinya kita telah mengganggu cukup banyak penonton malam ini. Tatapan lelaki tua berjubah linen itu menyapu kerumunan dan akhirnya berhenti pada putri kecil yang berusaha menyembunyikan dirinya. Dia tidak bisa membantu tetapi tertegun. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hihi, Jia Lau, setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun, kamu tampak semakin kuat di masa tuamu. Melihat lelaki tua jubah linen itu melihat ke atas, Primer Tengshan dan Nalan Jie buru-buru menyapa. Saya tidak menyangka akan membuat Anda berdua khawatir dan membuat Anda terburu-buru. Aku sangat menyesal. Menjadi lebih tua, tampaknya saya menjadi semakin disengaja. Orang tua jubah linen tersenyum dan mengangguk. Jia Lau benar-benar tahu bagaimana bercanda. Mendengar ini, Nalan Jie dan Primer Tengshan buru-buru menemaninya tertawa. Orang tua yang dipanggil sebagai Jia Lau menyapu pandangannya ke arah mereka dan akhirnya berhenti di Xiaoyan. Ketika tatapannya yang kacau menyapu sepasang sayap di punggungnya, untuk sesaat dia kosong. Dia kemudian berkata dengan terkejut, ini? Teknik Flying Do? Siapa anak muda ini? Aku yang kecil adalah Yan Xiao. Suatu kehormatan bisa bertemu denganmu, Jia Lau. Xiao Yan sedikit membungkukkan badannya dan tersenyum lembut. Ceka-ceka, kamu cukup bagus. Mampu memiliki teknik Do yang langka di usia yang begitu muda. Anak kecil, kamu tidak tampak seperti seseorang yang sederhana.
Jia Lao dengan hangat berkata sambil tersenyum. Hah, kamu juga pernah lari ke sini. Dengan kilatan cahaya putih, Hai Bodong muncul di depan Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Anda telah hilang selama 2 hari. Saya pikir Anda telah melarikan diri. Xiao Yan memutar matanya dan berkata, Hehe, bagaimana mungkin, hanya saja iblis tua ini melihatku. Dia takut saya akan melakukan sesuatu yang akan merusak stabilitas kekaisaran. Setelah itu, dia menarik saya ke samping dan memberi saya pelajaran. Hai Bodong diajak. Kamu, orang ini, mendengar kata-kata ini, Jia Lao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang tua es, teman kecil ini, apakah dia muridmu? Sepertinya bakatnya cukup bagus. Tatapan berpengalaman lama Jia Lao memperhatikan Xiao Yan. Ketika dia melihat nada yang digunakan keduanya untuk berbicara satu sama lain, Jia Lao tersenyum dan bertanya. Mendengar ini, tidak hanya Emyusan dan yang lainnya langsung meluruskan telinga mereka, bahkan Nalanjie juga diam-diam mengalihkan pandangannya. Dia juga sangat ingin tahu apa sebenarnya hubungan antara Xiao Yan dan orang yang dulunya adalah Kaisar Es ini. Mendengar kata-kata Jia Lao, Hai Bodong bingung. Segera, dia tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Xiao Yan. Namun, kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan wajah semua orang, termasuk Jia Lao, menjadi benar-benar tercengang. Murid saya? Haha, aku juga ingin seperti itu. Sayangnya, saya tidak memiliki kualifikasi itu. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.